Nomor 1, suatu kumparan dengan hambatan 10 ohm, jumlah lilitan 2000 dan luas penampang 10 cm kuadrat ditembus tegak lurus medan magnet. B sama dengan 0,02 cos 1000 T dalam SI, berarti B-nya Tesla, T-nya Skon. Besar arus induksi maksimum yang mengalir dalam kumparan adalah berapa? Jadi ini arus maksimum di dalam kumparan yang ditanyakan. Nah, kita tahu kumparan ini menerima medan magnet yang berubah. Waktu itu selalu berubah. Kalau medan magnet berubah, maka flux di dalam kumparan juga akan berubah. Nah, kalau B-nya ini menembus tegak lurus penampang kumparan, flux yang diterima adalah B dikalikan A. Nah, kalau ada perubahan kecil dari flux, di sini juga ada perubahan kecil dari B. Ini nulisnya saya pakai diferensial ya. Jadi A-nya ini saya taruh depan seperti ini. Nah, berdasarkan hukum Faraday akan terjadi GGL pada ujung-ujung kumparan sebesar min N, yaitu dikalikan dengan d flux per dt. Nah, kita pakai turunan karena kita mau mencari fungsi GGL-nya terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan dulu di sini d flux-nya itu adalah AdB. Nah, jadi kalau begitu kita temukan rumus GGL-nya itu min NAdB per dt. Nah, sekarang kita tinggal masukkan N-nya di situ adalah 2000. Nah, sedangkan luas penampang 10 pangkat min 3. Turunan B terhadap waktu ya. Jadi 0,02 itu dibiarkan. Ini 0,02. 1000 T diturunkan. 1000. Turunan cos itu adalah min sin. Jadi min sin 1000 T. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita hitung. Ini saya coret ya. Nah, ini kali itu kan 10 ya, 10 kali 4, berarti kalau begitu 40 sinus 1000 T. Nah, ini fungsi GGL-nya. Kalau kita mencari GGL maksimum, berarti 40 ini nilainya. Nah, kenapa kok 40? Ya, kalau GGL maksimum berarti sinnya harus maksimum. Sin maksimum itu 1. Jadi GGL maksimum berarti 40 volt. Kalau kita ditanya arus maksimum, berarti GGL maksimum dibagi hambatan kumparan. Jadi 40 kita bagi dengan R10. Jadi hasilnya adalah 4 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, KPG dengan panjang 20 cm digeser pada kawat berbentuk huruf U motong tegak lurus medan magnet 0,1 Tesla yang berarah tegak lurus menjauhi pembaca seperti tampak pada gambar. Bila laju pergeseran kawat 1 meter per sekon dan R 1 kilo ohm, maka daya listrik yang diserap hambatan R karena adanya arus induksi. Jadi perhatikan di sini KPG digeser ke kanan. Nah, nanti ada perubahan flux yang diterima oleh bidang persegi panjang ini ya. Karena ada perubahan flux, ada GGL yang muncul pada ujung-ujung pengantar yang digeser sesuai dengan hukum Faraday. Nah, berapa GGL-nya? GGL yang muncul pada ujung-ujung pengantar PG itu adalah sebesar BLV dikalikan dengan sin alfa. Tapi kalau kita lihat B ini tegak lurus dengan V. Kalau tegak lurus berarti alfanya 90. Nah, oleh sebab itu rumusnya cukup ditulis BLV saja. B-nya adalah 0,1. Nah, sedangkan panjang kawat, kalau kita lihat soalnya, panjang kawat ini adalah 0,2 meter. Nah, lihat soalnya ya, 0,2 meter atau 20 cm. Jadi ini dikalikan 0,2. Nah, sedangkan V-nya 1. Berarti ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, sekarang kita siap mencari daya yang diserap hambatan. Tegangan pada hambatan tidak lain adalah GGL induksi yang muncul ini. Jadi kalau begitu, daya pada hambatan adalah GGL dikuadrat dibagi dengan R. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, sedangkan R-nya itu adalah 10 pangkat 3. Jadi ini 4. Ini 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat min 7 satuannya watt. Boleh juga ditulis 0,4 kali 10 pangkat min 6 watt. Ini sama aja dengan 0,4 mikrowatt. Jadi itulah daya yang diserap oleh hambatan R. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikut nomor 3. Tongkat konduktor lurus yang bermassa 1 kg berputar dengan frekuensi 50 Hz di dalam daerah permedan magnet mungkin 0,2 Weber per meter kuadrat. Atau boleh disingkat Tesla ya.
Sumbu putaran melalui salah satu ujung tongkat dan arahnya sejajar dengan arah garis-garis gaya magnet. Jika GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung tongkat 10 pivot, maka momen inersia batang terhadap sumbu putarnya berapa? Oke, kalau ada tongkat diputar seperti ini, memotong secara tegak lurus arah garis-garis gaya magnet, maka pada ujung-ujung penghantar ini akan timbul GGL. Nah, GGL-nya itu adalah setengah B omega L kuadrat. Ini bisa Anda baca setengah bawel-wel ya, setengah bawel-wel. Nah, kalau kita ingin menentukan berapa momen inersia daripada batang yang berputar ini, karena ini diputar pada salah satu ujungnya, maka momen inersianya adalah sepertiga ml kuadrat. Nah, sekarang berarti ini kita bisa tulis L kuadrat itu 2 epsilon dibagi dengan B kali omega. Nah, kita bisa substitusikan ke sini untuk mencari momen inersianya. L kuadrat itu adalah 2 epsilon per B omega. Begitu ya. Jadi ini sepertiga, masanya 1 kilo. 2 GGL induksinya itu adalah 10B, sudah diketahui dalam soal, dibagi dengan B-nya 0,2, omeganya apa itu? Omega itu adalah 2πf. Masih ingat ya? Omega itu 2πf. Jadi ini 2pi dikalikan dengan F. F-nya adalah 50. Perhatikan ini saya bisa coret 2pi-nya, ya kan? Nah, jadi kalau begitu 0,2 kali 50 ini adalah 10. Dicoret juga sama yang atas. Jadi hasilnya adalah sepertiga kilogram meter kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 4, sebuah trafo step down memiliki efisiensi 80%. Jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder masing-masing 2000 dan 1000 lilitan. Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan AC 220 volt. Jika arus yang keluar dari kumparan sekunder 4 ampere, maka tegangan pada kumparan sekunder dan arus yang melewati kumparan primer. Nah, kita tahu pada trafo akan berlaku bahwa VS dibagi VP itu kan sama dengan NS per NP, ya kan? Jadi VS per VP-nya udah tahu 220. NS-nya 1000. Nah, NP-nya adalah 2000. Nah, ini saya coret setengah ya berarti ya. Berarti VS-nya adalah setengah kali 220. Berarti 110 volt. It's very easy problem. Nah, efisiensi trafo itu kan sama dengan PS per PP ya. PS itu adalah VS kalikan IS. Nah, sedangkan PP itu VP dikalikan IP. Begitu. Tetapi VS-nya ini sudah tahu semua ini. VS-nya 110 ya. IS-nya juga sudah tahu 4. Terus kemudian VP-nya ini diketahui 220. Ada di sini. Nah, IP-nya yang ditanya. Padahal nilai efisiensi di sini adalah 80% atau 4/5. Perhatikan persamaan ini. Jadi saya bisa mencoret 4 ya. Nah, ini perhatikan, setelah saya coret 4-nya, berarti kalau begitu IP-nya, ini kalikan silang, berarti IP-nya itu 5, 110 bagi 220 itu setengah. Jadi kalau begitu 2,5 ampere. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B. Oke, nomor berikutnya, Amir membeli baterai baru bertegangan 1,5 volt dan kemudian ujung-ujung baterai itu dihubungkan dengan terminal masukan trafo. Perbandingan jumlah lilitan primer dengan sekunder 1:100. Jika efisiensi trafo 60%, maka tegangan keluaran trafo itu berapa? Jadi ini baterai 1,5 volt dihubungkan dengan tegangan primer trafo, dihubungkan dengan lilitan primer, nanti tegangan sekundernya itu berapa keluarnya. Kita tahu bahwa tegangan DC, baterai itu DC ya, direct current. Jadi arus terhadap waktu itu rata seperti ini, konstan sifatnya. Jadi kalau konstan arusnya tidak berubah. Kalau arusnya tidak berubah, tidak ada perubahan flux yang terjadi pada kumparan primer. Sehingga tidak ada GGL yang diinduksikan ke kumparan yang kedua. Nah, sekarang kalau dirumuskan GGL pada kumparan yang kedua atau tegangan sekunder yang muncul adalah min M delta IP per delta T. M itu adalah induktansi silang yang terjadi. Nah, kalau arus primernya tetap berarti tidak ada perubahan ini. Kalau tidak ada perubahan berarti GGL pada kumparan sekunder ini tidak akan muncul alias sama dengan 0. Jadi tegangan DC sebesar berapapun itu tidak akan memunculkan tegangan sekunder di lilitan sekunder.
Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, nomor 6, perhatikan diagram fasor di bawah ini. Jika frekuensi sudut rangkaian bolak-balik 300 radian per sekon, maka, nah baiklah, coba perhatikan ini ya. Dalam rangkaian ini yang diketahui diagram fasornya. Nah, arus arahnya ke sumbu positif, V itu ke sumbu Y negatif. Fasor itu mutarnya melawan putaran jarum jam. Jadi kalau mutarnya melawan putaran jarum jam, maka I-nya itu di depan V. Atau dalam kata lain, I-nya mendahului V. I leading terhadap V dengan beda fase 90 derajat. Itu adalah ciri dari rangkaian C murni. Jadi kalau saya gambar rangkaiannya seperti ini, hanya ada C dan satu sumber tegangan AC. Nah, jadi kalau begitu, soal ini berarti yang ditanyakan itu bukan resistansi induktansi, tapi kapasitansi. Karena di sini hanya ada kapasitor. Jadi kalau begitu, jika kita mencari tegangan pada kapasitor, ya I dikalikan impedansinya. Impedansinya di sini kan reaktansi kapasitif. Jadi kalau begitu V, I, XC-nya itu seper omega C. Diketahui dalam soal omeganya di situ adalah sebesar 300 radian per sekon. Nah, jadi kalau kita mau mencari C-nya, it's very easy problem. Jadi I dibagi dengan V dikalikan omega. Jadi kalau gitu, I-nya kita masukkan aja I-nya. I-nya adalah 0,3 dibagi, V-nya adalah 10, omeganya adalah 300. Nah, ini berarti kan 3, habis ini ya, 3. Jadi ini 10 pangkat 3, berarti 10 pangkat min 4 farad. Ini sama aja dengan 100 mikrofarad ya. Jadi 100 mikrofarad. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor 7, gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara arus tegangan dengan waktu pada rangkaian listrik arus bolak-balik. Pada T0 arus bernilai 0 dan tegangan mencapai maksimum. Rangkaian ini mengandung satu sumber tegangan AC yang dihubungkan dengan apa ya? Nah, coba perhatikan. Ini grafiknya arus warna merah ya, sedangkan yang tegangan warna hitam. Kalau kita amati pada T sama dengan 0, arusnya itu bernilai 0, tapi tegangannya justru maksimum. Nah, itu artinya bahwa V mendahului I dengan beda fase 90 derajat. Nah, ini adalah ciri rangkaian L murni. Jadi L murni itu rangkaian hanya mengandung induktor seperti ini, dihubungkan dengan satu sumber tegangan AC seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, nomor 8, induktor yang reaktansi induktifnya 30 ohm diseri dengan resistor yang resistansinya 40 ohm lalu dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik efektif 200 volt. Maka faktor daya rangkaian 0,6. Nah, kalau saya gambar rangkaiannya seperti ini. Diagram fasor impedansinya seperti ini. R itu ke arah sumbu X positif, XL ke arah sumbu Y negatif. Nah, XL menunjuk langit-langit ya, XL langit, R menunjuk ke kanan, right. Nah, perhatikan di sini, ini ada sudut antara R dengan impedansi. Ini sebenarnya adalah beda fase antara arus dengan tegangan. Jadi kalau saya gambar diagram fasor tegangan arus seperti ini, nanti XL akan jadi VL, R-nya akan jadi VR, sedangkan Z-nya jadi V. Jadi V itu resultan dari VR dan VL secara fasor atau vektor. Nah, kalau arus itu ke sumbu X positif. Jadi kalau begitu nampak di sini bahwa V itu mendahului I di sini dengan beda fase theta. Nah, kalau kita disuruh mencari berapa faktor dayanya, itu kan A faktor daya rangkaian 0,6. Apa betul? Nah, faktor daya itu bisa dicari dengan menghitung nilai cos theta. Cos theta itu berarti R per Z di situ ya. Jadi R per Z. R per Z. Tetapi impedansinya kita bisa hitung ya. Impedansinya itu resultan dari R dengan XL, berarti akar R kuadrat XL kuadrat. Jadi R-nya di sini 40 kuadrat, XL-nya 30 kuadrat, hasilnya 50 ohm. Nah, lalu kita masukkan sini. Jadi R-nya itu 40, Z-nya itu 50, berarti hasilnya adalah 0,8. Jadi faktor dayanya 0,8, bukan 0,6. A berarti salah. B, daya aktif yang diserap rangkaian sebesar 180 watt. Daya aktif itu daya real. Nah, daya real itu kita bisa rumuskan bisa V efektif kali
I efektif kali cos theta, bisa. Tapi kita juga bisa merumuskan I efektif kuadrat kali R. Karena cos theta itu R per Z, sedangkan V efektif dibagi Z itu I efektif. Jadi kali I efektif kuadrat kali R. Nah, sedangkan I efektifnya itu bisa dicari, yaitu tegangan sumber efektif dibagi dengan impedansi. Jadi 200 dibagi dengan 50. Jadi ini 200 bagi 50, hasilnya adalah 4 ampere. Nah, arus efektifnya. Jadi ini 4 kuadrat, sedangkan R-nya di sini adalah sudah diketahui 40. Berarti 40 kali 16, itu berarti 640 watt. Jadi kalau begitu, salah di situ dayanya. Arus rangkaian mendalui tegangan sebesar 53. Kalau cos theta nilainya 0,8, itu berarti tetanya kan 37 derajat. Iya kan? Nah, jadi beda fase antara arus dengan tegangan itu 37 derajat. Siapa yang mendalui? Tegangan yang mendalui arus dengan beda fase 37 derajat. Jadi kalau begitu dalam soal ini, tegangan mendalui arus dengan beda fase 37 derajat dengan nilai arus efektif rangkaian adalah 4 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, nomor 9. Perhatikan rangkaian tegangan bolak-balik di bawah ini. Jika sumber tegangan memiliki persamaan V sama dengan 100 akar 2 sin 1000 T volt T dalam skon, maka tegangan efektif di antara titik A dan B adalah berapa? Jadi kalau ditanya tegangan efektif di antara titik A dan B, maka kita harus mencari berapa tegangan efektif sumber dulu ya. Tegangan efektif sumber itu adalah Vm dibagi dengan akar 2. Vm-nya ini 100 akar 2, ini ya. Nah, dibagi dengan akar 2, ini berarti 100 volt. Nah, sekarang coba kita gambar diagram fasornya. R itu di sini ya, R30. Nah, di sini XC-nya adalah 20, nunjuk tanah, XC cacing, nunjuk ke tanah, ke bawah, XL nunjuk langit ke atas. Nah, seperti ini. Nah, berarti ada resultan XL dengan XC, arahnya adalah ke atas, yaitu XL min XC. Nah, nanti resultannya lagi dengan R akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian ini. Nah, ada sudut antara R dengan Z, ini merupakan beda fase antara arus dengan tegangan sumber. Nah, kalau kita mencari impedansi, jelas gampang sekali. Ini kan resultan R dengan XL min XC. Jadi akar R kuadrat XL min XC kuadrat. Jadi R-nya di sini 30, XL min XC 60 dikurangi dengan 20 kuadrat. Jadi ini 30 kuadrat plus 40 kuadrat 50. Nah, ini impedansinya sudah ketemu. Berarti arus efektif rangkaian itu adalah V efektif dibagi impedansi. V efektifnya sudah ketemu tadi 100 dibagi Z-nya 50. Berarti hasilnya adalah 2 ampere. Jadi arus efektif yang mengalir dalam rangkaian ini sama semua arusnya ya pada XL, R maupun XC, yaitu 2 ampere karena tersusun secara seri. Nah, kita tinggal mencari VAB-nya berapa. Nah, kalau mencari VAB efektif kita harus tahu impedansinya. Perhatikan XL dengan R itu tegak lurus ya. Kalau XL dan R itu tegak lurus, maka kalau kita menghitung impedansi antara titik A dan B, maka berarti resultan antara R dengan XL, gitu kan ya. Jadi kalau begitu ZAB itu adalah akar R kuadrat plus XL kuadrat, kan gitu. Jadi akar R-nya itu adalah 30, XL-nya itu 60. Nah, ini berarti ZAB sama dengan, dihitung aja sini. Ini kan boleh ditulis 30 kuadrat plus 60 itu 2 kali 30 ya, di kuadrat. 30 kuadratnya bisa keluar, berarti 30. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 5. Jadi 30 akar 5, satuannya jelas ohm. Jadi kalau begitu jika ditanya VAB efektif, berarti arus efektifnya tinggal dikalikan dengan ZAB.
Arus efektif tadi sudah ketemu 2 kan. Jadi 2 ya kan dikalikan dengan 30 akar 5. Dengan demikian hasilnya adalah 60 akar 5 volt. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10, rangkaian RLC seri dihubungkan dengan tegangan sumber V sama dengan 100 sin 120 T volt, sedangkan arus yang mengalir I sama dengan 2 sin 120 T min pi per 3 ampere dengan T dalam sekon. Bila reaktansi induktif induktor sebesar 10 ohm, maka daya real yang diserap rangkaian adalah berapa? Daya real itu berarti daya aktif ya. Kalau saya gambar rangkaiannya seperti ini, rangkaian RLC, ini tegangan sumbernya, ini arusnya. Nah, kita tahu di sini VM-nya sudah jelas gitu ya. VM-nya adalah 100 volt. Arus maksimumnya di sini adalah 2 ampere. Beda fase antara tegangan dengan arus ini jelas pi per 3 ya. Jadi pi per 3 ini beda fase antara tegangan dengan arus dengan tegangan mendahului arus karena ini minus arusnya ya. Nah, jadi kalau begitu pi per 3 itu pi radian dibagi 3, 180 derajat dibagi 3, itu adalah 60 derajat. Nah, daya aktif itu bisa memakai rumus ini. V efektif kali arus efektif dikalikan dengan cos theta. V efektif itu Vm dibagi akar 2. I efektif Im dibagi akar 2 dikalikan dengan cos theta. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan saja di sini Vm-nya adalah 100 dibagi akar 2, IM-nya 2 per akar 2, di sini kosinusnya adalah 60. Jadi akar 2 kali akar 2 dicoret sama yang atas, berarti ini tinggal 100, cos 60 itu setengah. Jadi kalau begitu jawabannya adalah 50 watt. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah A.